Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran matematika. Agenda pembelajaran kita kali ini yaitu fungsi evaluasi, tujuan evaluasi, kedudukan, serta ruang lingkup evaluasi. Yang pertama ada fungsi evaluasi. Pelaksanaan evaluasi mempunyai banyak fungsi, baik sebagai alat seleksi, alat pengukur keberhasilan, sebagai alat penempatan, dan juga sebagai alat diagnostik. Agar lebih jelasnya, simak pemaparan berikut. Yang pertama ada sebagai alat seleksi. Evaluasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Kedua ada sebagai alat penempatan. Masing-masing siswa dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga hasil belajarnya pun akan mencapai tujuan yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga ada sebagai alat diagnostik. Evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui letak kelemahan dan kekuatan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Hasil ini dapat digunakan untuk memberikan penyembuhan yang tepat sesuai dengan jenis dan tingkat kesulitannya dalam bentuk pengajaran remedial. Contoh pada fungsi evaluasi, misalkan ketika para siswa telah diberikan penjelasan, selanjutnya guru memberikan pertanyaan atau soal yang dapat mengukur seberapa jauh pemahaman para siswa terkait atau tentang materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Yang kedua ada tujuan evaluasi. Menurut Sudirman dan kawan-kawan, bahwa tujuan penilaian dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, mengambil keputusan tentang hasil belajar. Yang kedua, memahami peserta didik. Ketiga, memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Selanjutnya, pengambilan keputusan tentang hasil belajar merupakan suatu keharusan bagi seorang guru agar dapat mengetahui berhasil tidaknya peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat, sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Tujuan lainnya adalah untuk memperbaiki dan mendalami, serta memperluas pelajaran. Selanjutnya yang keempat ada kedudukan fungsi. Yang pertama ada kedudukan evaluasi sebelum KBM berlangsung. Dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah meliputi calon siswa atau input mengenai usia, kematangan kognitif, kondisi fisik untuk pendidikan tertentu, kesiapan sarpras, atau bisa disimpulkan bahwa kedudukan evaluasi ini lebih pada fungsinya sebagai alat seleksi dan penempatan. Kedua ada kedudukan evaluasi selama KBM berlangsung. Dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan dalam interval waktu pelajaran dimulai, hingga saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Interval waktu ini dapat diartikan dalam satu pertemuan jam pelajaran matematika yang terdiri dari 2 jam pelajaran dan 3 jam pelajaran. Ketiga ada kedudukan evaluasi sesudah KBM berlangsung. Dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik individu maupun kelompok. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat diketahui kelebihan dan kelemahan siswa dalam memahami konsep-konsep matematika yang telah dipelajari, sehingga pengajaran remedial dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keempat ada prosedur evaluasi. Langkah-langkah pokok yang harus ditempuh sebagai prosedur evaluasi terdiri dari perencanaan atau planning, pengumpulan data atau collecting, verifikasi data atau verification, analisis data atau analisis, dan penafsiran atau interpretation. Yang pertama ada tahap perencanaan atau planning, meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Tujuan ini harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program pendidikan tersebut. Tentunya, tujuan evaluasi ini akan berbeda satu sama lainnya, tergantung pembuatannya.
Yang kelima ada ruang lingkup evaluasi. Secara umum, ruang lingkup dari evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah mencakup 3 komponen utama, yaitu evaluasi program pengajaran. Evaluasi terhadap program pengajaran akan mencakup 3 hal, yaitu evaluasi tentang tujuan pengajaran, evaluasi terhadap isi program pengajaran, dan evaluasi terhadap strategi belajar mengajar.